Halo semuanya, selamat datang di Biro Investigasi. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda tentang kasus gadis Mongolia, Malaysia. Adan Tuya, lahir pada tahun 1978, adalah wanita cantik Mongolia. Tahun-tahun awal, karena orang tuanya bekerja di Rusia, Adan Tuya juga tumbuh besar dan mengenyam pendidikan di sana. Dia pintar dan fasih berbahasa Mongolia, Inggris, Rusia, Tiongkok, dan sedikit Prancis. Pada tahun 1990, Adan Tuya kembali ke Mongolia selama beberapa tahun dan menikah dengan seorang penyanyi Mongolia. Ini adalah pernikahan pertamanya. Pada tahun 1996, mereka melahirkan anak laki-laki. Namun, pernikahan itu tidak bertahan beberapa tahun dan berakhir dengan perceraian. Setelah itu, Adan Tuya membawa anak itu kembali untuk tinggal di keluarga kelahirannya. Adan Tuya pergi ke Prancis untuk mengikuti kursus pelatihan singkat permodelan. Setelah kembali ke Mongolia, Adan Tuya menikah dengan putra seorang desainer terkenal. Tahun 2003, mereka melahirkan lagi seorang anak. Tapi pernikahan ini juga berakhir dengan kegagalan 2 tahun kemudian. Setelah itu, Adan Tuya membawa 2 orang anak untuk tinggal bersama orang tuanya. Meskipun merupakan ibu dari 2 anak, Adan Tuya mahir dalam banyak bahasa, berpenampilan menarik, dan ia sosok yang anggun. Di Mongolia, masih bisa dibilang sosialita. Pada tahun 2004, Adan Tuya bertemu Abdul Rozak Baginda di sebuah pesta dansa di Hong Kong. Abdul adalah seorang pedagang senjata di Malaysia, serta seorang analis politik. Dia memiliki kontak dengan banyak pejabat tinggi di Malaysia. Dan Abdul adalah pria yang sudah menikah, yang berarti bahwa Adan Tuya adalah kekasih gelap Abdul. Abdul selalu ingin berbisnis dengan Najib, yang saat itu adalah wakil Perdana Menteri Malaysia. Setelah memikirkannya, Abdul memutuskan untuk mendedikasikan kekasihnya Adan Tuya kepada wakil Perdana Menteri Najib saat itu. Pada bulan Maret 2005, Adan Tuya dan Abdul melakukan perjalanan ke Eropa. Tetapi tujuan perjalanan mereka bukan hanya untuk bersenang-senang. Yang terpenting adalah sebagai perantara penjualan senjata Najib. Ia membahas rincian kontrak pembelian kapal selam dengan Badan Manufaktur Kapal Selam Prancis atau DJNI. Pada Juni 2002, Malaysia dan Badan Manufaktur Kapal Selam Prancis menandatangani kontrak senilai 1,035 miliar euro atau sekitar 16,8 triliun rupiah untuk membeli 2 kapal selam jenis Scorpion Fish. Total pengeluaran untuk kedua kapal selam ini mencapai 1,34 miliar euro atau 21.850 miliar rupiah. Tapi kedua kapal selam ini sama sekali tidak berguna. Ini adalah jenis kapal selam yang turun tapi tidak bisa mengapung. Abdul menerima komisi 114 juta euro atau 1.860 miliar rupiah dari bisnis ini, dan 570 juta ringgit atau 1.940 miliar rupiah. Namun hubungan Abdul dan Adan Tuya juga kandas karena bisnis ini. Abdul pernah berjanji untuk membagikan 500.000 USD kepada Adan Tuya setelah semua selesai. Anak Adan Tuya memiliki cacat, ibunya juga sakit parah dan harus membayar biaya pengobatan. Dia sangat membutuhkan uang ini, tapi Abdul tidak memberikan uang kepada Adan Tuya. Jadi dia hanya bisa datang ke Malaysia mencari kekasihnya untuk mendapatkan kembali uangnya. Oktober 2006, Adan Tuya ditemani sepupunya Buma datang ke Malaysia. Tapi tidak peduli seberapa terjerat Adan Tuya, Abdul tetap tidak memberikan uang. Tidak hanya itu, selama ini Adan Tuya juga merasa dikuntit. 19 Oktober 2006, Adan Tuya datang ke kantor polisi setempat dan membuat catatan. Dia mengaku sebagai wanita miskin yang ditipu oleh kekasihnya. Sekarang kekasihnya akan mengirim dirinya ke penjara atau melukai dirinya. Jika suatu hari terjadi sesuatu padaku, polisi harus menyelidiki kekasihku, yaitu Abdul. Pada malam Adan Tuya pergi ke kantor polisi untuk pencatatan, dia muncul di pintu rumah Abdul lagi. Pada jam 9 malam, Adan Tuya dibawa secara paksa oleh 2 orang asing dan menghilang. Sepupu yang sedang menunggu di hotel menelepon polisi ke distrik polisi setempat ketika dia melihat saudara perempuannya belum kembali. 2 minggu kemudian, 6 Oktober 2006, polisi Malaysia menemukan beberapa potongan manusia yang dicurigai di hutan terpencil di Selangor. Setelah 8 jam inspeksi di tempat,
polisi mengidentifikasi korban adalah Adan Tuya. Polisi berspekulasi bahwa Adan Tuya ditembak terlebih dahulu dan kemudian gangster mengikatnya ke pohon dan meledakkannya berkeping-keping dengan 3 bom militer. Modus operasinya sangat kejam karena Adan Tuya adalah orang Mongolia dan kasus ini terjadi lagi di Malaysia. Tiba-tiba membangkitkan ketidakpuasan orang-orang Mongolia, minta penjelasan dari pemerintah Malaysia. Beberapa minggu kemudian, polisi Malaysia menangkap 2 petugas polisi yang percaya bahwa mereka adalah penjahat utama yang berencana untuk menyakiti Adan Tuya. Keduanya adalah Gubernur Polisi Asra dan bawahannya Silu. Kedua pria itu sebelumnya telah menerima pelatihan militer profesional di pasukan khusus. Selain identitas polisi, keduanya memiliki identitas lain sebagai pengawal wakil Perdana Menteri Najib saat itu. Polisi bertanya-tanya apakah Abdul yang membeli Asra dan Silu dan ingin mereka membantu menyingkirkan Adan Tuya. 15 Oktober 2006, Asra dan Silu didakwa karena diduga melukai Adan Tuya. Tahun 2007, Abdul juga dituntut karena bersekongkol dengan tersangka. 19 Juni 2007, kasus Adan Tuya dibuka secara resmi dan pengadilan mendengarkan total 84 saksi. Setelah 151 hari diinterogasi, pada Juli 2008, seorang saksi kunci muncul. Orang ini adalah detektif swasta Abdul. Ia bernama Bala Subamayan. Bala Subamayan adalah orang Malaysia keturunan India. Setelah seorang perwira polisi diberhentikan dari tentara, ia menjadi detektif swasta. Dia pernah dipekerjakan oleh Abdul untuk menghentikan pelecehan Adan Tuya. Selama periode ini, Bala Subamayan membujuk Abdul lebih dari sekali untuk membiarkan dia memanggil polisi. Tetapi Abdul mengatakan untuk tidak memanggil polisi, karena dia tidak ingin melibatkan orang di atasnya setelah Adan Tuya terbunuh. November 2006, Bala Subamayan ditangkap polisi. Setelah merekam pernyataan itu, dia menjelaskan semuanya dengan sangat jelas. Tetapi ketika dia mendatangani untuk konfirmasi, dia menemukan bahwa sebagian besar pengakuannya telah dihapus. Dan semua bagian yang dihapus terkait dengan Wakil Perdana Menteri Najib. Pada 3 Juli 2008, setelah 1,5 tahun, Bala Subamayan mengeluarkan affidavit atau surat perintah yang mengungkap rincian terkait Najib yang telah dihapus dalam pernyataan aslinya. Banyak orang percaya bahwa affidavit oleh Bala Subamayan ini benar-benar mengembalikan kebenaran kematian Adan Tuya. Pada 5 Oktober 2006, Bala Subamayan diperkerjakan oleh Abdul untuk melindungi keselamatannya. Abdul sedang diganggu oleh Adan Tuya pada saat itu. Bala Subamayan membujuknya supaya memanggil polisi. Abdul mengatakan dia tidak boleh memanggil polisi karena itu akan melibatkan orang di atas. Abdul juga mengatakan kepada Bala Subamayan bahwa gadis Mongolia ini pembohong dan memiliki kemampuan untuk dengan mudah membujuk orang lain. Kemudian Abdul didedikasikan untuk Najib berbeda. Abdul juga membelikannya sebuah rumah di Mongolia. 11 Oktober 2006, Adan Tuya datang ke kantor Abdul lagi. Dihentikan oleh Bala Subamayan, Adan Tuya memberikan Bala Subamayan sebuah catatan dan memintanya untuk meneruskannya ke Abdul. Isi catatan itu pada dasarnya menyuruh Abdul untuk menghubunginya sesegera mungkin. Bala Subamayan sekali lagi membujuk Abdul untuk menelepon polisi. Abdul bilang, jangan panggil polisi, tunggu sampai uangnya dia habis dan kembali ke Mongolia. Selama periode ini, Adan Tuya pergi ke rumah Abdul di dataran tinggi Damansara melalui pagar dan meneriakinya, menyuruh Abdul cepat keluar. Bala Subamayan tidak bisa menghentikannya. Di kantor polisi, Adan Tuya dan Bala Subamayan memintanya untuk memberitahu Abdul. Selama Abdul bersedia membayar komisi sebesar 500.000 USD atau 7,2 miliar rupiah, dia bersedia untuk pergi. Setelah Bala Subamayan mengatakan ini kepada Abdul, dia juga mengatakan bahwa dia ingin mengundurkan diri. Untuk mempertahankan Bala Subamayan, Abdul memberitahu Bala Subamayan beberapa rahasia. Abdul mengatakan bertemu Adan Tuya melalui Wakil Perdana Menteri Najib di sebuah pameran berlian di Singapura.
Najih secara pribadi mengatakan kepada Abdul bahwa dia telah memiliki hubungan yang tidak pantas dengan Adan Tuya berkali-kali. Tetapi dia sekarang adalah wakil Perdana Menteri dan tidak ingin diganggu oleh Adan Tuya lagi. Jadi dia meminta Abdul untuk membantunya mengatasi masalah tersebut. Setelah itu, mereka bertiga makan malam bersama di Paris. Patut ditunjukkan bahwa menurut Sumpah Bala Subamayan, Najih pertama kali bertemu Adan Tuya dan kemudian memperkenalkannya kepada Abdul. Ini berbeda dengan versi yang beredar. Adan Tuya dan Abdul pertama kali bertemu di Hong Kong dan kemudian didedikasikan untuk Najih oleh Abdul. 19 Oktober 2006, Adan Tuya datang lagi ke rumah Abdul untuk meminta uang. Abdul tidak ada di rumah saat itu. Bala Subamayan menerima pemberitahuan dari Abdul bahwa dia harus menahan Adan Tuya sampai orangnya datang. Adan Tuya mengatakan kepada Bala Subamayan selama percakapan bahwa dia telah dijanjikan komisi sebesar $500.000 AS sebagai hadiah untuk kesepakatan kapal selam. Dia berkata bahwa Abdul pernah membelikannya sebuah rumah di Mongolia, tetapi rumah itu digadaikan oleh saudara laki-lakinya, dan dia sekarang membutuhkan uang untuk menebus rumah itu. Pada saat yang sama, dia harus membayar biaya pengobatan ibunya. Adan Tuya juga mengatakan karena ibunya orang Korea, dia dan Abdul pernah mendaftarkan pernikahan mereka di Korea Selatan. Jika Bala Subamayan benar-benar tidak bisa memberikan dia melihat Abdul, bisakah kita mengaturnya untuk menemui Wakil Perdana Menteri Najih? Setelah berbicara selama sekitar 15 menit, sebuah mobil merah tiba. Di mobil ada dua pria dan seorang wanita. Kedua pria ini adalah Asra dan Silu. Wanita tersebut adalah orang Malaysia, Kapolsek Rohanisa. Dan ketiganya memaksa Adan Tuya masuk ke dalam mobil. November 2006, Bala Subamayan ditangkap oleh polisi karena melakukan intimidasi ilegal dan ditahan selama 7 hari. Selama 7 hari ini, polisi terus mengambil pengakuan Bala Subamayan. Tetapi ketika Bala Subamayan pergi untuk mendatangani pengakuan, mereka menemukan bahwa semua bagian tentang Najih telah dihapus. Bala Subamayan mengatakan bahwa sebelum Abdul ditangkap karena menghasut penyerangan, dia pernah berada di kantor pengacara dengan Abdul. Abdul mengatakan dia telah mengirim pesan kepada Wakil Perdana Menteri Najih untuk meminta bantuan. Segera setelah itu, Najih mengirim pesan. Pesan tersebut mengatakan, "Saya telah melihat kepala serif pagi ini. Masalah akan teratasi. Tetap tenang." Di akhir surat pernyataan, Bala Subamayan mengatakan, maksud dari surat pernyataan ini adalah untuk mengingatkan pihak berwenang bahwa selain ketiga terdakwa, Asra, Silu, dan Abdul, sangat mungkin ada orang lain yang terlibat dalam persekongkolan untuk menyakiti Adan Tuya. Pada malam ketika pernyataan pertama Bala Subamayan beredar, Najih mengadakan konferensi pers. Pada konferensi pers dia mengatakan bahwa dia tak pernah mengenal seorang wanita bernama Adan Tuya. Pembalikan yang lebih menakjubkan terjadi keesokan paginya. Bala Subamayan mengeluarkan afidavit kedua. Pada 4 Juli 2008, dalam surat pernyataan kedua, dia menyangkal semua kesaksian tentang Najih dalam afidavit pertama dan mengatakan bahwa afidavit pertama ditulis dalam keadaan terpaksa. Kemudian Bala Subamayan menghilang. Pengacara yang membantu Bala Subamayan menyelesaikan afidavit pertama merasa aneh. November 2009, pengacara akhirnya menemukan Bala Subamayan di Singapura. Bala Subamayan mengatakan dalam surat pernyataan pertama, setiap kata yang diucapkan adalah benar. Bala Subamayan mengatakan setelah pernyataan tertulis pertama diterbitkan, dia pertama kali menerima ancaman dari Rosma, Nyonya Najih. Tanyakan padanya, apakah kamu sudah menikah? Sudah punya anak? Apakah kamu mencintai keluargamu? Jika kamu cinta, ikuti instruksi dengan patuh. Bala Subamayan dibayar 1,3 juta dolar AS, sekitar 18,7 miliar rupiah, dipaksa untuk mengeluarkan pernyataan tertulis kedua. Sejak itu, keluarganya dengan cepat diatur untuk pergi ke luar negeri, dan pergi ke luar negeri selama 5 tahun. Selama ini, keluarga Bala Subamayan pindah ke Singapura, Thailand, Nepal, akhirnya datang untuk bersembunyi di India.
Dan dalam 5 tahun terakhir terlalu banyak yang terjadi. 30 Oktober 2008, karena kurangnya balas Wamayan untuk bersaksi di pengadilan, Pengadilan Tinggi Shah Alam memutuskan bahwa Abdul tidak bersalah karena menghasut penyerangan. Pembebasan di pengadilan. 9 April 2009, Asra dan Silu dihukum karena pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Kedua pelaku pernah ingat bahwa Adan Tuya berlutut sebelum meninggal dan memohon belas kasihan, dan dia bersedia menyerahkan semua barang bukti dan mengatakan dia sedang hamil. Tetapi dia pun tidak bisa melarikan diri. Mengenai apakah anak itu anak Naji atau Abdul, tidak ada yang tahu. Abdul mengadakan konferensi pers tepat setelah dia dinyatakan tidak bersalah, membantu Naji membersihkan semuanya. Dia bilang Naji belum pernah melihatnya sebelumnya dan tidak tahu seorang wanita bernama Adan Tuya. Pada saat ini reporter bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Abdul terdiam beberapa saat. April 2009, Naji menjadi Perdana Menteri. Selama Naji berkuasa sehari, Balas Wamayan tidak bisa kembali ke Malaysia. Namun pada 24 Februari 2013, Balas Wamayan kembali ke tanah airnya dan sambil menangis bersumpah di bandara dalam affidavit pertamanya, setiap kata itu benar. Justru karena perilaku inilah Balas Wamayan telah mengakhiri hidupnya. Hanya dalam 20 hari, Balas Wamayan meninggal karena serangan jantung. Pada usia 53 tahun, perlu disebutkan bahwa Asra dan Silu pernah mengajukan banding atas penilaian mereka. 24 Juni 2013, Pengadilan Tinggi mengadakan sidang atas permohonan banding kedua orang tersebut, dan mereka dinyatakan tidak bersalah pada tanggal 23 Agustus di tahun yang sama. Tetapi, Pengadilan Federal pada 13 Januari 2015, Mahkamah Agung Malaysia membatalkan putusan pengadilan banding dan menghukum Asra dan Silu karena pembunuhan dan menguatkan hukuman mati. Silu mengambil kesempatan sebelum Mahkamah Agung Malaysia mengumumkan hukuman matinya, kabur ke Australia. Kemudian dia ditahan di pusat penahanan Villa Wood di Sydney karena overstay. Dan Asra dipenjara di penjara Kajang Malaysia menunggu eksekusi. Januari 2016, Silu pernah menerbitkan video yang mengklaim bahwa Perdana Naji tidak bersalah, dan Naji mengundurkan diri dalam pemilihan Malaysia 2018. Saat ini, Silu juga menyatakan bahwa jika pemerintahan baru Malaysia bersedia mengampuni semua kejahatannya, dia bisa pulang dan menjelaskan kebenaran tentang semuanya. Tapi pemerintah Malaysia menolak. Pada Desember 2019, tahanan Asra tiba-tiba angkat bicara. Orang yang dituduh melukai Adan Tuya adalah Naji, dan permohonan peninjauan kembali atas kasus tersebut telah disetujui di Pengadilan Federal. Sidang yang semula dijadwalkan pada 20 April 2020, kemudian diundur menjadi 28 April. Hasil sidang belum keluar, namun saya yakin kebenaran kasus tersebut sudah lama terjawab di hati banyak orang. Oke, sekian dulu cerita hari ini. Cerita selanjutnya akan lebih seru. Nantikan video kami selanjutnya. Klik subscribe untuk mendukung kami. Silahkan berlangganan untuk melihat video kami dengan cepat. Ini adalah Biro Investigasi. Sampai jumpa.